Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Amanda dengan NIM 215211175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai Wulan Bakery. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua yaitu mengenai profil perusahaan, yang ketiga yaitu kegiatan komunikasi pada perusahaan, yang keempat yaitu ada korespondensi bisnis pada perusahaan, yang kelima yaitu mengenai surat bisnis, dan yang keenam yaitu adalah kegiatan promosi dan pesan persuasif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Komunikasi bisnis merupakan elemen penting dalam mendukung operasional suatu UMKM, seperti halnya Wulan Bakery, karena berperan dalam menciptakan hubungan harmonis antara pemilik usaha, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM menghadapi tantangan komunikasi akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya strategi terstruktur, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menurunnya produktivitas. Sebagai UMKM di bidang kuliner, Wulan Bakery menghadapi tantangan komunikasi internal seperti koordinasi dengan karyawan dan eh, komunikasi eksternal, yaitu seperti membangun hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Observasi terhadap pola komunikasi di Wulan Bakery bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menemukan solusi inovatif dan mendukung pertumbuhan usaha dan memberikan manfaat bagi UMKM lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan observasi. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini yang pertama untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang diterapkan oleh Wulan Bakery dalam hubungan internal antara manajemen dan karyawan, serta eksternal antara pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua yaitu untuk menganalisis efektivitas strategi komunikasi bisnis yang dilakukan oleh Wulan Bakery dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang dapat memperkuat posisi bisnis Wulan Bakery di pasar. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari dilakukannya observasi ini. Di sini terdapat dua manfaat yaitu untuk Wulan Bakery dan manfaat bagi peneliti. Yang pertama mengenai manfaat bagi Wulan Bakery untuk memperoleh masukan yang dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi dalam mendukung operasional bisnis. Yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan strategi komunikasi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Manfaat bagi peneliti yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik komunikasi bisnis pada UMKM. Yang kedua yaitu menambah pengalaman dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan komunikasi bisnis. Adapun waktu dan lokasi dilakukannya observasi ini yaitu pada hari Senin 11 November 2024. Lokasinya berada di Wulan Bakery, Jalan H. Angsari nomor 2 Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Wulan Bakery adalah sebuah UMKM pembuatan roti yang didirikan pada tahun 2008 oleh Ibu Tri Wulandari dan Guntoro di Sukoharjo. Usaha ini muncul dari peluang pasar lokal yang sering memerlukan kue untuk acara. Awalnya, produksi dilakukan secara mandiri dengan peralatan sederhana seperti mixer dan oven. Seiring perkembangan, pada tahun 2010, Wulan Bakery mulai menambah peralatan, variasi produk, dan pegawai. Hingga tahun 2024, usaha ini memiliki 7 pegawai yang terbagi dalam beberapa divisi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Wulan Bakery dikenal dengan produk roti berkualitas tanpa pengawet, halal, dan terjangkau. Selanjutnya yaitu ada kegiatan komunikasi pada perusahaan. Yang pertama itu ada komunikasi internal. Komunikasi internal mencakup interaksi antar karyawan, pemilik, dan tim untuk memastikan operasional berjalan lancar, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Contohnya adalah pemberian arahan langsung, diskusi, dan evaluasi harian. Yang kedua yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini melibatkan interaksi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Wulan Bakery memperkenalkan produk baru melalui promosi di toko, misalnya memberikan sampel gratis dan menampilkan foto produk. Promosi juga dilakukan secara tradisional melalui sistem mulut ke mulut dengan pelayanan ramah dan cepat yang menarik pelanggan baru.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai korespondensi pada perusahaan. Korespondensi bisnis di Wulan Bakery melibatkan surat pemesanan, konfirmasi, tagihan, dan memo internal untuk mendukung operasional serta komunikasi dengan pihak terkait. Pesan dikonfirmasi melalui email atau pesan, serta layanan konsultasi khusus disediakan untuk memahami kebutuhan pelanggan serta mendalam. Untuk mengatasi miskomunikasi, Wulan Bakery memastikan komunikasi yang jelas, melakukan tindak lanjut, dan mendokumentasikan semua transaksi atau interaksi untuk referensi di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada surat bisnis. Surat bisnis ini yang pertama yaitu ada surat pemesanan. Surat ini digunakan untuk memesan bahan baku dari pemasok. Yang kedua yaitu ada surat konfirmasi pesanan. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, Wulan Bakery akan mengirimkan surat konfirmasi untuk memastikan detail pesanan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan. Yang ketiga yaitu ada surat tagihan. Surat ini digunakan untuk menagih pembayaran dari pelanggan setelah produk dikirim. Biasanya mencantumkan rincian produk, jumlah yang harus dibayar, dan target waktu pembayaran. Dan yang keempat yaitu ada memo internal. Memo ini digunakan untuk komunikasi internal antar karyawan atau antar departemen dalam bakery. Selanjutnya yaitu ada kegiatan promosi dan pesan persuasif. Wulan Bakery adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner atau di bidang produksi dan penjualan roti ataupun kue. Salah satu strategi promosi utama yang digunakan oleh Wulan Bakery yaitu dari mulut ke mulut atau word of mouth atau WOM. Strategi ini dipilih karena efektivitasnya dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan tanpa memerlukan biaya yang besar. Sehingga hal ini dapat meminimalisirkan atau meminimkan pengeluaran dari Wulan Bakery. Metode promosi WOM Wulan Bakery memanfaatkan beberapa metode untuk mendorong komunikasi WOM itu sendiri. Antara lain yang pertama yaitu kualitas produk. Wulan Bakery berkomitmen untuk memastikan setiap produk yang dijual memiliki kualitas yang sangat baik, baik dalam hal rasa maupun tampilan. Dengan menjaga standar kualitas yang tinggi, Wulan Bakery berupaya memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Metode yang kedua yaitu ada pelayanan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan responsif memainkan peran penting dalam strategi WOM. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang baik, mereka lebih cenderung untuk berbagi pengalaman positif mereka kepada orang lain. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, pelanggan tidak hanya merasa puas, tetapi juga merasa terdorong untuk merekomendasikan bisnis tersebut kepada teman ataupun keluarga. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan observasi terhadap Wulan Bakery bahwa komunikasi bisnis baik internal maupun eksternal memegang peran penting dalam mendukung operasional dan keberhasilan bisnis UMKM. Pada komunikasi internal perusahaan ini, hubungan harmonis antar pemilik dan karyawan dijaga melalui arahan langsung, evaluasi harian, serta motivasi karyawan. Hal ini memastikan operasional berjalan lancar dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Korespondensi yang baik membantu dan menyampaikan informasi dengan jelas, membangun kepercayaan, memfasilitas hubungan bisnis. Secara keseluruhan, komunikasi dan korespondensi bisnis yang efektif adalah fondasi dari operasi bisnis yang sukses. Mereka memastikan bahwa semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk memahami tujuan bersama dan mencapai hasil yang diinginkan. Di sisi lain, komunikasi internal yang diterapkan mencakup strategi promosi, pelayanan pelanggan yang responsif, dan evaluasi umpan balik. Metode seperti ini memberikan dampak signifikan terutama dalam meningkatkan citra bisnis dan loyalitas pelanggan. Evaluasi internal dan eksternal pada usaha ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan sudah cukup baik, namun diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi komunikasi guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan. Itu tadi hasil observasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.